Oke, Ca, apa kabar, Ca? Alhamdulillah, lagi serak sedikit tapi semangat banget nih sore ini. Oke. Ca, makasih ya udah mau jadi pembicara di Kupat Tahu, ya kan? Nah, teman-teman semua, Enca ini Farisa Aprilia, ya kan? Salah satu Diamond Director Oriflame Indonesia. Dan bagaimana sih tiga tips jitu atau cara kerjanya Enca pada saat menuju Diamond Director? Kalau menurut Enca itu ada 3 tips, ya. Yang pertama adalah back to basic. Aku senang banget nih. Ini benar-benar harus back to basic biar bagaimanapun juga. Yang kedua, nyerah sama upline, ya. Dan yang ketiga adalah memperbaharui mimpi. Jadi Enca di sini akan sharing ketiga tips jitu yang dari Enca sudah kasih, ya. Oke, Ca, langsung aja ya Enca ya. Oke teman-teman, aku langsung mulai ya Mbak Novi. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Farisa Aprilia. Aku biasa dipanggil Enca. Usiaku alhamdulillah udah 29 tahun. Dan sekarang kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dengan satu putra, satu putri gitu ya, 2 anak. Sambil udah pasti bisnis Oriflame aja gitu ya. Dan aku sendiri memulai Oriflame itu dari usia 18 tahun. Saat itu masih sekolah ya, baru mau lulus-lulus gitu, UN gitu kan. Terus lagi bingung gitu mau ngapain gitu kan. Dan akhirnya bisa jalanin Oriflame. Sebenarnya walaupun sebenarnya bukan aku yang mau sih gitu ya. Ada nggak sih teman-teman di sini yang awal gabung Oriflame-nya itu terpaksa gitu? Kalau ada, berarti sama aku gitu ya. Aku pribadi juga awalnya tuh bukan ujuk-ujuk mau gitu ya. Aku tuh dipaksa banget sama Kak Ana, berkali-kali Kak Ana cari cara jebak aku dengan berbagai cara, tapi nggak bisa-bisa gitu ya. Sampai akhirnya aku mau jalanin itu karena kepaksa dan udah bingung gitu ya mau gimana gitu. Jadi waktu itu aku ingat banget jebakan yang akhirnya bikin aku jalanin Oriflame adalah pas Kak Ana ngajakin aku ke Oriflame Bulungan, dulu masih di Bulungan ya. Terus Kak Ana waktu itu bilang dia mau ngajakin aku buat beli baju gitu ya, karena waktu itu aku bokeh banget kan mau beli baju, tapi ternyata karena masukin aku di suatu ruangan yang mana ruangan itu lagi ada training waktu itu dari Mbak Mutia Rizky ya kan, terus karena bilang tunggu di sini ya, gue mau ambil barang dulu, nanti gue kesini lagi. Dan di situ aku mau nggak mau dengerin trainingnya. Dan waktu itu kalimat yang nggak pernah aku lupa dari Mbak Tia adalah Mbak Tia bilang, kalau udah bokeh itu jangan gengsi, jangan sombong gitu ya, harus mau melihat peluang. Dan di situ aku ngerasa, hah, kok itu aku banget ya, jangan-jangan ini buat aku gitu kan. Dan teman-teman tahu nggak, waktu itu aku langsung nangis karena aku langsung benci banget sama Kak Ana, karena waktu itu aku ngerasa terjebak banget, kesel banget, kerasa ditipu. Lo bilangnya mau beliin gue baju, tapi lo malah masukin gue ke ruangan training gitu ya. Dan ya udah, abis itu aku bukan malah mau gabung Oriflame, aku malah makin sebel sama Kak Ana gitu ya. Udah gitu keesokan harinya karena selalu nitipin masukin katalog ke tas aku. Waktu itu kan masih selesai UN masih masuk sekolah gitu ya. Dia naruh katalog di tas aku dan aku nggak bilang ke aku gitu kan. Dan suatu ketika lagi jam istirahat, aku lagi mau ngambil bekal gitu ya dari tas aku. Tapi aku lagi ngapain gitu ya, waktu itu aku lupa. Terus teman aku minta tolong sama teman aku, boleh nggak minta tolong ambilin bekal gue di tas gitu ya. Terus teman aku ambilin dan dia bilang, lo Oriflame ya gitu ya. Terus aku langsung ngerasa kayak semacam maling gitu, rasanya kayak aduh ya ampun, kok gue ketahuan sih Oriflame gitu. Enggak kok, enggak loh, enggak, gimana itu ada katalog di tas lo, kok nggak bilang sih kalau Oriflame, gue kan mau beli gitu kan. Dan teman aku malahan bilang kayak gitu. Dan aku kaget banget, aku ngomong aja, ternyata katalog itu udah bicara banget. Dan aku ingat temen aku yang waktu itu masih SMA, sementara aku nggak tahu make up, dan dia mesen bronzing pearls ke aku. Terus aku kayak, hah, kok bisa sih dari katalog tuh langsung ada orderan gitu ya. Dan waktu itu aku senang banget dan aku langsung pulang bilang sama Kana, nih ada yang mau pesan gitu ya. Terus Kana bilang, ya kalau pesennya sama gue nanti lo nggak dapet untung gitu ya. Lo aja yang jadi member nanti dapet untung lo gitu. Terus oh gitu, ya udah deh gue daftar gitu kan. Dan akhirnya daftar sama Kak Ana. Terus
2-3 jam setelah daftar, aku cerita sama sahabatku. Aku bilang aku gabung Oriflame dan bisa punya penghasilan atau punya untung jualan. Dan habis itu temenku, sahabatku itu malah bilang, nggak usah gabung kayak gitu-gituan, lo tuh nggak bakalan bisa, lo tuh nggak bakat gitu ya. Terus aku bilang lagi sama Kak Ana kan, Kak, gue nggak jadi deh gabung Oriflame soalnya kata sahabat gue tuh nggak bisa kayak gini gitu ya. Jadi gue nggak jadi gitu. Jadi waktu itu aku lebih percaya kata sahabat aku dibanding diri aku sendiri, bahkan kakakku sendiri gitu kan. Bener-bener kayak ya ampun, nggak yakin banget ya sama diri sendiri kalau aku bisa. Terus karena cuman bilang, coba dulu, kalau emang sebulan ini nggak menghasilkan apa-apa, lo boleh berhenti gitu ya. Dan habis itu aku bilang, ya udah oke, gue coba. Tapi habis itu kalau gue nggak bisa, gue mau udahan loh, jangan paksa ya gitu kan. Dan juga berkebetulan saat itu aku lagi galau banget sebenarnya. Jadi aku itu nggak keterima di perguruan tinggi negeri ya. Jadi dari 10 siswi yang les barengan sama aku, itu ada 3 yang nggak terima PTN. Dan 3-nya itu termasuk aku. Padahal les kita sama, belajar kita sama gitu ya, semuanya sama dan cuman kita bertiga yang nggak masuk gitu kan. Dan itu aku depresi banget, aku sampai nggak mau keluar rumah gitu ya. Malu gitu kan, nggak malu juga sama orang tua karena udah bayarin les gitu kan. Dan ditambah saat itu masih pacaran gitu ya, dan waktu itu pacarku mutusin aku. Ya ampun tuh rasanya kayak hancur banget deh, terus kayak aduh gue tuh udah nggak pinter, terus nggak cantik, nggak bisa apa-apa, nggak menghasilkan duit, ya ampun kok sedih banget deh jadi aku gitu ya saat itu gitu kan. Dan akhirnya uh, ketemu Oriflame lewat cerita tadi dan karena bilang ya udah oke, sebulan dulu coba, kalau nggak menghasilkan boleh berhenti. Dan aku kaget banget sebulan aku jalanin Oriflame, itu aku bisa jualan dalam 3 jam pertama itu sampai 1,2 juta gitu ya. Dan aku juga sebulan seriusin Oriflame gitu ya, bener-bener aku telan semua apa yang Kak Ana bilang. Alhamdulillah aku ada di level 12% dalam 1 bulan. Dan aku kaget banget, gajiku itu Rp776.000. Aku sampai bilang, Kak, ini beneran gak dari Oriflame? Kalau apa namanya, kalau beneran mau gue ambil semua dari ATM karena gue mau ke Tanah Abang. Saat itu juga pas gajian, gitu ya. Terus abis itu karena bilang ya udah ambil aja semua, itu beneran kok buat lo gitu ya. Habis aku bener-bener ambil dan aku ingat banget aku naik Trans BSD langsung ke Tanah Abang sama Bunda untuk menghibur hati yang lagi sedih, lagi galau gara-gara putus cinta dan gak diterima di PTN gitu teman-teman. Dan abis itu aku jadi serius banget Oriflame, ya ampun ternyata seru banget bla bla bla. Aku terusin, aku bener-bener seriusin. Bulan pertama aku 12, bulan kedua aku 15, bulan ketiga aku 18, tapi 18-nya satu level sama downline. Jadi aku inget banget saat itu poinku 9.000, sementara poinnya downline-ku 6.550, yang mana dia 50 poin lagi 18%. Waktu itu inget banget sampai sekarang, ngantri bareng di kasir Bulungan, terus dia bilang, Cak, boleh nggak kalau gue 18, gue 50 poin lagi nih, ada orderan. Dan di situ aku bilang sambil nahan air mata, oh ya udah nggak apa-apa, 18 aja. Terus aku kaget gajiku dari 3,5 itu langsung turun jadi 1,3 kalau nggak salah. Dan dolanku langsung 4 juta saat itu. Dan abis itu pulang dari situ aku langsung nangis gitu ya, langsung kayaknya ya kok gitu ya, kok kebalap gitu kan. Sedih banget, terus ya sempat down juga, terus Kak Ana bilang, sedih boleh tapi nggak boleh lama-lama. Kalau lo mau lama-lama lo nggak dapet apa-apa, tapi kalau lo mau segera move on, bulan depan lo bisa SM dan cetak SM. Dan alhamdulillah teman-teman, aku bener-bener langsung nurutin apa kata Kak Ana, dan aku bulan depannya langsung SM 4.000 ke samping dan langsung nyetak si dolanku jadi SM juga. Dan akhirnya kita director bareng. Masih jelas kan ya suaranya? Masih ya? Oke, aku lanjut ya. Jadi abis itu masih jelas kok. Oke. Jadi waktu itu aku bener-bener kayak norak banget, langsung kayak ya ampun Oriflame tuh ternyata gampang ya, langsung sombong gitu dia ngerasanya gampang gitu kan. Director bareng sama downline, terus dapat cash award 7 juta gitu ya. Itu bener-bener kayak pembuktian yang waktu itu aku ngerasa, aduh mantanku tuh nggak ada artinya gitu ya, aduh nggak sempet galau-galau tuh sampai nggak sempet gitu ya. Dan ngelihat teman-temanku yang pada keterima di PTN, aku kayak biasa aja, maksudnya kayak
oh ya udah emang rezeki dia di situ, dan aku waktu itu nggak sesedih itu gitu kan. Ternyata bener ya, kalau ada yang bilang uang tuh bukan segalanya, menurutku kurang tepat gitu ya. Uang bisa tetap mengobati hati yang lagi sedih gitu. Terus habis itu ternyata levelku yang cenderung itu lancar gitu ya, cepet, justru itu malah bikin aku agak sombong dan ngerasa cukup gitu ya. Ah udahlah kayak gini aja gitu ya, usia 19 tahun, punya gaji 5 juta sebulan tuh udah OKB banget gitu, yang biasanya naik Kopaja terus jadi naik taksi, aduh bener-bener norak deh gitu kan. Dan akhirnya aku stuck level selama 3 tahun teman-teman. Jadi 3 tahun tuh director terus gitu ya, dan itu banyak banget proses yang aku alamin gitu kan, sampai akhirnya aku ditanya sama Kak Ana gitu ya, sama orang tua aku juga, kamu mau gimana habis lulus kuliah? Mau ngantor atau mau gimana? Karena kamu kayak gini terus gitu ya. Kalau emang Oriflame nggak jelas gitu kan, kayak gini doang, kamu mendingan ngantor aja. Dan aku nyoba ngantor, teman-teman, ternyata ngantor itu bukan aku banget. Ngantor itu bikin aku ngerasa tertekan, ngerasa aku baper banget. Sebenarnya aku orangnya baperan banget. Jadi aku nggak sanggup tuh yang kalau di kantor yang kayak senior-senior tuh yang jadiin kayak kita tuh apa ya, maaf banget ya bahasanya, kayak babu banget gitu loh, baru-baru masuk gitu kan. Aku kan itu pernah jadi perawat ya, dan kerjanya tuh bener-bener kayak aduh nggak ini banget deh gitu buat aku. Akhirnya aku bilang sama Kak Ana, ya udah Kak, gue mau jalanin lagi serius, dan gue bingung gue harus mulai dari mana. Karena jujur waktu itu jaringan juga udah mulai rontok. Waktu itu aku poinnya sempet aku sempat punya senior gold di bawah aku, di bawah si dolenku yang tadi SM. Dan itu habis cuman bersisa 2.400 poin aja. Ya kan, sampai aku kayak, aduh aku down banget lah pokoknya gitu kan. Terus aku bilang sama Kana, aku harus mulai dari mana. Dan Kana cuma bilang, salah satu tipsnya yang aku tulis yaitu pertama back to basic. Coba Enca, coba lo mulai lagi dari hal yang paling sederhana gitu kan. Sebenarnya aku awalnya kayak masih ngeyel, masih yang itu doang, gak ada yang lain, masa mulai kayak gitu lagi. Iya, ingat nggak waktu lo 12% lo ngapain, lo jualannya tuh kayak gini gitu kan, lo jualannya kayak gini, lo juga prospek terus, lo segala macam, sampai akhirnya aku ngulang lagi gitu ya, bangun bonding lagi sama downline. Back to basic di sini tuh maksudnya bicara sama 3 orang setiap hari. Ini sepele loh teman-teman, tapi kalau kita ngelakuinnya konsisten, ini tuh pasti ada, pasti kita ketemu sama core team, OOM gitu ya, bikin getting started gitu. Pokoknya kayak ngebangun kembali pada saat kita memulai Oriflame gitu kan. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, Sarpio itu dibuat dengan cara mempelajari para leader yang udah sukses. Berarti kan sebenarnya ini kita tinggal praktek apa-apa yang udah dipraktekin sama orang-orang yang udah berhasil di Oriflame gitu kan. Dan ya udah, aku coba praktekin itu. Aku bener-bener apa ya, nyari orang yang mau fokus sama yang ya udah cuman 1, cuman 2 yang mau, nggak apa-apa, yang penting aku terus jalan gitu. Jadi waktu itu level aku director, tapi setiap acara-acara offline aku cuman bisa ngajakin cuman bisa ngajakin 2-3 orang gitu kan. Tapi alhamdulillah dari situ akhirnya berkembang banget sampai kayak sekarang teman-teman gitu. Dan terus abis itu aku level gold director, aku gold sama SGD-nya bareng. Aku bener-bener unstoppable banget ngerjain hal basic tadi. Aku 2 title, SGD sama gold director. Dan abis itu aku puas lagi nih, seru nih aku dapetin segini gitu ya. Aku bisa ngebuktiin lagi kalau ternyata bisa berhasil lagi, bisa berprestasi lagi gitu kan. Sampai akhirnya aku jadi level Sapphire Director gitu ya. Di sini juga sebenarnya menjadi titik balik aku gitu. Aku sempat 2,5 tahun Sapphire, aku sempat bilang sama Kak Ana, Kak kenapa sih harus diamond? Kalau gue nggak jadi diamond emang kenapa? Ya lo harus diamond karena banyak banget yang bakalan kita usahain bareng gitu ya. Jadi saat itu sedikit cerita teman-teman, aku waktu itu lagi penghasilanku Sapphire itu waktu itu 18 jutaan, dan aku waktu itu lagi ada masalah keluarga yang mana usaha ayahku itu bangkrut. Ayahku punya bisnis rental mobil, 8 mobil, dan itu ada yang kena tipu 5 atau 6 aku lupa gitu ya.
Itu benar-benar bikin kami semua keluarga terpukul dan ngerasa sedih banget karena tiba-tiba semua tuh berubah gitu kan. Terus juga aku pernah ngalamin sendiri gitu kan, lagi di rumah, lagi meeting sama downline, tiba-tiba ada yang datang ke rumah dan dia bilang dia debt collector yang mau nagih gitu kan. Jadi dari situ karena cukup bilang sama aku, sekarang udah saatnya kita berkontribusi sama keluarga. Sekarang udah saatnya kita yang menggantiin posisi ayah dalam segi finansial. Sekarang udah saatnya kita membackup semuanya. Jujur saat itu aku merasa aku nggak siap gitu dengan usia aku yang waktu itu masih 23 tahun, dengan harus kerja keras, kerja giat, aku tuh ngerasa waktu mainku tuh keambil gitu kan. Terus karena cuma bilang, terus kalau bukan kita terus mau siapa gitu kan. Dan di situ aku kayak ya udah kita nggak punya pilihan dan ya udah aku serius Oriflame gitu kan. Aku serius lagi dan waktu itu aku nggak fokus sama si RV-nya, aku fokus sama uangnya dan fokus sama mengupgrade impian. Dan di sini aku masuk ke poin kedua, yaitu aku menyerah sama offline. Aku sempat ngeyel sama Kak Ana gitu ya. Sempat pas mau ke Sapphire ke Diamond itu aku bener-bener kalau Kak Ana bilang apa, aku sempat yang, aduh Kak, ntar deh gitu. Aduh Kak, nggak mau deh gitu ya. Hal-hal sederhana aja sih, kayak misalnya, Ca udah masuk training ini belum gitu. Terus aku, iya nanti, itu kan yang basic kan, gue udah tahu gitu. Gue udah pernah gitu. Sementara harusnya aku menyadari setiap training-training itu pasti ada ide-ide baru yang mana itu bisa jadi hal baru buat aku yang bisa aku share ke jaringan gitu ya. Terus juga aku menikmati drama. Artinya misalnya bete-betean sama downline, ribut-ribut sama downline itu aku bukan segera menyelesaikan. Aku malah yang kayak berlarut-larut dalam kedramaan itu dan aku kayak fokus sama dramanya gitu, kayak misalnya sama Kak Ana, Kak dia kayak gini, gue harus gimana nyebelin bla 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 gitu kan. Dan Kak Ana cuma bilang fokus sama Diamond, yaitu fokus sama apa yang lo lagi cari, apa yang lagi dituju. Kalau emang dia bikin lo kesel, kalau emang lo ini tinggalin. Kalau emang ini segera diselesaikan. Dan waktu itu akhirnya aku nurut, ya udah oke gitu. Karena cuma bilang kalau lo ngelewatin yang ini dengan baik, lo akan Diamond. Jadi setiap aku curhat apapun, karena cuma balas ini doang, mau Diamond nggak? Iya oke. Jadi curhatanku tuh panjang gitu. Aku suka betenya sama Kak Ana tuh karena kakak ya gitu kan. Aku curhatnya panjang lebar. Dia cuma balas mau Diamond nggak? Aku curhat lagi cuma balas mau Diamond nggak? Jadi seakan-akan ya Diamond tuh emang kayak gitu ujiannya gitu kan. Ujiannya macam-macam dan lo lagi diuji dari segi yang ini. Ya udah hadapin dan ayo cari solusinya bareng-bareng. Bukan malah nikmatin si masalah itu gitu kan. Jadi nyerah di sini tuh bener-bener kalau emang kita bener-bener mau dibantuin sama apply, telen deh apa yang upline tuh kasih tahu gitu, walaupun kadang tuh pahit banget dan sebel banget jadinya sama upline gitu kan, tapi insya Allah upline tuh nggak menjerumuskan kok gitu. Upline tuh bener-bener tahu gimana cara nyelesain. Kenapa tahu? Karena upline udah ngelewatin gitu kan, makanya dia tahu solusinya apa gitu. Terus yang ketiga, mengupgrade impian ya teman-teman. Kayak tadi kan sebenarnya tujuannya aku juga butuh uangnya ya yang jadi diamond gitu kan. Ditambah aku waktu itu pas lagi level Sapphire, sebenarnya aku lagi di puncak kegalauan soal jodoh gitu ya. Ngerasanya, aduh kok gue udah punya segini tapi kok nggak nikah ya, kok gue galau ya, kok pacar gue begini gitu ya. Jadi galau urusan percintaan gitu ya, bener-bener galau segalau-galaunya gitu kan. Sampai akhirnya puncaknya adalah aku benar-benar pasrah dan waktu itu putus lagi gitu ya. Dan pasrah udah kayak yang yaudah deh gue nggak mau mikirin jodoh gitu ya, gue mau mikirin Oriflame aja. Ya udah terserah dia mau nikahnya kapan gitu kan. Dan ternyata pas aku pasrah malah dikasih kehadiran suami. Ya sekarang itu hasil dijodohin sama orang tua aku gitu ya. Awalnya nolak mentah-mentah, tapi lama-lama jadi mau gitu kan. Dan ya udah akhirnya Sapphire, terus aku nikah gitu kan. Dan di sini aku mengupgrade impian bersama gitu. Aku pengen dulu aku dibawa sama suami ke Padang, suami kerja di bank gitu kan, dengan waktu yang benar-benar padat banget, kadang Sabtu Minggu masuk dan kita ngobrol bareng tentang Oriflame gitu kan. Suami juga aku bilang sama suami,
kalau emang kita mau jalanin bareng, aku pengen kamu tetap nyoba yang namanya jualan sama rekrut. Dan alhamdulillah banget, suami tuh bisa banget jualan karena ternyata dulu dia suka jualan banget juga gitu kan. Jadi suami kalau ke kantor bawa orderan, bawa kode-kode orderan gitu ya, dan berhasil merekrut teman-temannya gitu. Dan akhirnya kita ngobrol, kita seriusin, kita hitung-hitung gitu ya dengan penghasilan segini bisa atau enggak, dan akhirnya kita mengupgrade impian untuk yuk kita balik ke Jakarta, kita seriusin Oriflame bareng, kita bisa punya rumah tanpa harus nyicil gitu ya. Insya Allah lewat Oriflame kita bisa dapetin itu semua. Dan akhirnya kita balik ke Jakarta, seriusin Oriflame, dan ketemu sama orang-orang yang mau diajakin ngebut bareng, yaitu waktu itu adik iparku sama sahabatku gitu. Bener-bener kayak semesta tuh mendukung banget saat kita benar-benar menunjukkan kalau kita mau serius gitu. Ternyata orang-orang yang serius sama kita pun hadir di waktu yang benar-benar tepat, teman-teman. Dan ya udah waktu itu aku ngomong serius juga sama dolen-dolen aku, dan kebetulan benar-benar bukan kebetulan ya, emang udah jalannya gitu ya. Adik iparku dan sahabatku waktu itu memang kondisi yang benar-benar butuh uang banget. Jadi kita benar-benar satu ritme kerja gitu kan. Dan alhamdulillah dari Sapphire 2016 aku diamond di 2018 gitu teman-teman. Selanjutnya sama aku mengupgrade impian, nanya sama downline-downlineku yang lagi aku kerjain, baik itu yang 2 kaki setelah Sapphire dan juga kedalaman itu ya. Aku benar-benar nyontek para leader yang aku suka bingung, uang mereka udah banyak, tapi kenapa sih masih mau tetap serius di Oriflame, bahkan bantuin orang banyak. Mereka bilang, kalau cuma sekedar uang, mungkin kita akan merasa cukup pada level tertentu. Tapi kalau kita berpikir mau lebih luas, kita akan mau membantu lebih banyak orang untuk berhasil di Oriflame. Jadi itu yang lagi aku fokusin juga sekarang. Mungkin aku cukup penghasilan sekarangku 42 sampai 45 juta, tapi belum tentu dolen-dolenku cukup dengan penghasilan yang mereka punya sekarang. Jadi pokoknya 3 poin tadi, back to basic, benar-benar balik lagi ke hal-hal yang dasar, nyerah sama upline, dan pasti mengupgrade impian. Itu versi aku untuk menjadi Diamond Director. Gitu Mbak Novi. Cak, Iya. aku dengerin banget itu cerita kamu, ya ampun. Terus aku mau nanya dong, itu suami dari ketemu di Oriflame atau ketemu teman atau gimana akhirnya? Oh enggak, suami tuh jadi ibuku tuh reunian, terus ya biasa ibu reunian, anaknya udah nikah belum gitu ya, terus ini anak gue lagi galau nih, ada anak lo nggak gitu-gitu. Jadi abis itu pas banget, dan suami juga korban, jadi kita sama-sama korban yang disakiti dia. Abis itu akhirnya ketemu deh, ya udah gitu kan. Ya ampun, kisahnya Sinca. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita buka untuk pertanyaan ya kan. Boleh langsung tulis aja di kolom Q&A. Emang karena kita punya di tim sini hanya kolom Q&A tanpa chat. Terus iya hari ini closing point ya. Jadi berarti teman-teman sambil closing point, sambil dengerin kupat tahu juga gitu kan. Nggak apa-apa untuk menambah semangat gitu kan, membakar jadinya akhirnya. Ya apalagi khususnya yang muda-muda nih gitu kan, Enca. Berarti kamu jalanin Oriflame berapa tahun ya, Ca ya? Dari usia kamu 23 tahun sekarang? Dari usia berapa sih kamu jalanin Oriflame? Tahun. Jadi tahun ini masuk tahun ke-11 nih aku. Oh, tahun ke-11. Lama juga ya, Ca? Lama banget. Ya, lama. Nah, tuh teman-teman. Jadi, pokoknya terus deh berjuang gitu kan. Karena setiap orang itu pasti bisa menjadi diamond. Tergantung lagi ya memang dari kitanya. Emang pengen banget nggak gitu kan. Kayak Enca tadi kan awalnya nggak mau. Awalnya menolak upline-nya, dan upline-nya itu kakaknya sendiri gitu kan ya, tapi akhirnya bisa juga jadi diamond gitu kan, karena diingetin terus sama upline-nya, jadi diamond ya lo, mau jadi diamond nggak? Akhirnya seperti itu. Cak, kalau misalnya kan waktu tadi kan kamu bilang kamu tuh sempat kayak merasa malu lah atau merasa tertekan waktu pada saat Ana sendiri kan
kayak ngasih naruh katalog diam-diam di tasnya Ana gitu kan, terus tiba-tiba teman-temannya Enca pada oh lu Oriflame-an gitu kan, terus lo kan kayak agak ada rasa yang malu lah apa segala macem. Lo gimana sih Cak mengatasi kondisi seperti itu, karena maksudnya nih kita tahu nih gitu di member ini kan orang-orang yang baru gitu kan, itu kan pasti punya rasa seperti itu gitu kan. Lo butuh waktu berapa lama untuk akhirnya untuk nggak malu lagi gitu loh, maksudnya untuk akhirnya oh ya udah gue beneran nih gitu kan ya mau jalanin Oriflame seperti itu, dan gimana cara untuk mengatasi itu? Oke, jadi sebenarnya yang bikin aku tuh malu banget dan aku sebel banget adalah karena aku tuh nggak mau gabung gitu loh. Beda sama yang mungkin mau gabung tapi nanya gimana sih cara jualan, karena kalau itu kan kemauannya sendiri ya. Kalau aku tuh memang dari awal nggak mau, dan yang bikin aku semakin malu aku Oriflame adalah karena Oriflame itu sangat bukan aku banget gitu, sangat jauh dari kata seorang Enca gitu. Sampai hari ini bahkan aku nggak tahu cara pakai alis gitu kan. Aku bener-bener Oriflame tuh nggak tahu, aduh Oriflame tuh bukan aku banget, aku nggak pakai make up, aku nggak pakai produk Oriflame satupun saat itu, aku nggak tahu apa ini apa itu gitu ya, produk-produk Oriflame aku nggak tahu sama sekali, aku juga nggak jago jualan, aku juga nggak punya banyak temen, jadi aku tuh nggak siap dibully sama teman-temanku yang bilang eh apa aku tuh nggak mungkin bisa berhasil di Oriflame. Makanya waktu sahabatku bilang Enca lo tuh nggak bisa kayak gitu-gituan gitu kan, gue tuh kenal lo banget, lo tuh nggak akan bisa Oriflame. Dan itu aku langsung bener-bener ambil fotokopi KTP ku yang diambil sama Kak Ana buat didaftarin, itu aku ambil karena aku saking aku percaya sama sahabatku pas dia bilang aku tuh bukan aku banget Oriflame. Tapi waktu itu Kak Ana bilang ya udah coba dulu, kalau emang nggak ada hasilnya lo berhenti. Dan itu juga yang aku bukan aku fokusin, yang aku tekanin sama member-member baru aku yang mereka ragu. Aku selalu bilang, gimana kalau kamu coba dulu jualan dengan chat ini, caranya gini, kamu ketik dulu chat ini ke 10 orang, nanti kalau nggak ada hasilnya kamu boleh berhenti kok, nggak apa-apa gitu kan. Dan hampir dari semua yang udah dicoba itu ternyata memang nggak mungkin nggak ada hasilnya. At least minimal dari 10 satu pasti bales deh dan beli minimal produk termurah sekalipun gitu kan. Dan yang bikin akhirnya pede lain dia juga apa ya, hasilnya walaupun hal kecil gitu ya, itu yang akhirnya bikin oh ya ternyata aku bisa ya gitu. Nah, ini ada yang nanya, Cak, kalau yang tadinya Siti terus jadi lama-lama mundur gitu, apa yang Kak Anca lakukan? Core team ya nih ya? Kalau aku sih biasanya aku biasain ngobrol dulu ya, heart to heart gitu kan, maksudnya karena biasanya mundur itu kan multifaktor, banyak faktor yang akhirnya bikin orang tuh mundur gitu kan. Dan ini fungsi kita sebagai upline udah jadi fungsi yang jadi tempat curhat gitu. Biasanya aku nanya dulu misalnya, Mbak Novi, aku boleh ngobrol nggak? Misalnya aku nanya dulu kayak tadi nih, aku chat ke dolen aku, apa kabar, gimana, anak-anak, sehat nggak, bla bla bla. Terus aku bilang, aku boleh nggak ngobrolin Oriflame, nanti kamu balasnya kalau lagi nggak sibuk ya gitu kan, kamu bulan ini lagi ngejar ini loh, padahal bagus banget promonya, kamu bisa level ini, sayang banget kalau nggak dikejar, boleh tahu nggak kalau lagi kenapa sih gitu ya, kalau mau cerita boleh loh sama aku gitu. Jadi sebenarnya kita nggak langsung neken kenapa sih lo mundur gitu ya, tapi lebih kasih ruang buat dia cerita dulu. Dan akhirnya dari sebulanan ini orangnya muncul hilang yang padahal tadinya core team, akhirnya dia chat panjang banget dan dia ngasih tahu kondisi yang sebenarnya lagi dia alamin. Dan dari situ kita bisa masuk banget banyak celah yang bisa kita masukin untuk ujung-ujungnya ngomongin Oriflame. Yang penting kita mau ngerangkul dulu dan bilang bahwa masalah dia tuh kayak apa ya, gak apa-apa kok gitu, gak cuma lo doang yang ngalamin masalah ini gitu. Jadi rangkul dulu, tenangin dulu, dan nanti kita mulai masukin ke Oriflame-nya. Karena ujung-ujungnya itu hampir 80% masalah, ujung-ujungnya itu duit gitu kan. Dan kita bisa masukin Oriflame di situ gitu. Oke, iya benar banget sih. Jadi emang harus dideketin dulu, harus diobrolin dulu ya. Bener nggak gitu kan? Jadi jangan sampai lama-lama nggak tahu apapun masalahnya langsung aja ya kan. Oke, boleh tahu nggak
Chatnya kayak gimana? Maksudnya chatnya kayak gimana? Oh, mungkin ini lanjutan yang tadi kali, Cak. Kak, boleh tahu nggak chatnya kayak gimana? Maksudnya tadi kan Enca kan bilang kan. Oh, chatnya Uh-uh. itu sebenarnya kalau kayak gini nggak bisa plek-plekan ngikutin ya, karena bakalan beda. Kalau aku kan Benar. ini kebetulan ini ibu rumah tangga, ya kan, sama kayak aku. Jadi aku balasannya kayak misalnya, Assalamualaikum apa kabar gitu ya. Terus dia balas nih, aku biasanya nggak chat panjang dulu, bener-bener palingnya minimal dia jawab dulu salam gitu ya, dan lagi ngapain, baru aku chat panjang kalau nanti dia balasnya lama. Terus dia bilang, oh aku lagi sakit, oh ya sakit apa gitu ya, aku nyambung aja kan, oh ya aku juga kebetulan lagi sakit batuk nih, anak-anak gimana, sehat nggak? Terus apa namanya, kemarin gimana orientamannya, udah lama kita nggak ngobrol gitu ya. Ya udah, nanti dia cerita sendiri gitu ya. Dia bilang, ya nih kak, aku lagi nggak semangat. Awalnya sih cuma ngomong gitu, terus aku nanya, lagi kenapa nih? Ayo, lagi ada yang dipikirin nggak? Gitu. Dan jangan lupa pakai emoticons ya, gitu kan. Jadi kayak apa ya? Jadiin, walaupun kita chat via WhatsApp, jadiin chat itu tuh kayak kita tuh lagi ngobrol sama dia, gitu kan. Sampai akhirnya dia ngerasa kita tuh nyaman buat dia tempat cerita gitu. Kayak gitu sih. Kalau anak sekolah atau anak-anak kuliah gitu, palingan aku bahasanya lebih lebih sok anak muda gitu ya. Masih muda kan ya. Kayak misalnya lagi ngapain? Gimana? Lagi rebahan ya? Apa namanya? Kan sekarang kepada lagi yang hits Korea-Korea itu kan, lagi nonton apa nih gitu ya. Jadi pembuka dulu aja sih, apa sih yang lagi hitsnya di mereka gitu. Lebih kayak ke personal dulu kali ya awalnya ya. Maksudnya kayak ya udah kayak temen aja dulu gitu. Jangan langsung tiba-tiba ke bisnis dan akhirnya jadi mereka kan biasanya kayak agak kaget kayak begitu kan. Benar. Oke, terus ini ada yang nanya, Cak mau nanya dong, kalau kan selalu back to basic ya, pernah bosen nggak ngerjain hal-hal basic dan ikutan training-training basic di posisi saat ini? Bagus nih, bagus pertanyaan ini. Kalau dibilang bosan atau enggak, jujur sih itu hal yang wajar ya gitu. Cuman aku orangnya tuh ngejeda sih. Jadi kayak misalnya nih, aku ikut kelas step 1, step 2. Itu kan basic juga ya, step 1, step 2-nya si A. Ya kan? Aku nonton nih, oh caranya kayak gini, oh dari mereka kayak gini, oke. Dan inget ya, kalau versi aku ya teman-teman, sharing itu bakalan banyak banget. Dari manapun bakal banyak banget. Dan aku tetap nggak langsung bulat-bulat ngambil semua. Aku ambil yang aku cocok pribadi dan aku senang cara jalaninnya. Karena kalau udah kita, misalnya, ada level ini nih diamond gitu ya, dia cepet 2 tahun diamond, caranya begini, terus kita ikutin, dan kita ternyata nggak bisa, itu buat apa gitu ya. Jadi mendingan emang dengerin sharingnya orang itu, kita resapin, kita trial. Kalau emang kita sendiri fun dengan caranya, ya udah kita lakuin. Tapi kalau enggak, ya udah pakai cara kita aja gitu. Selama memang cara kita berhasil dengan ujung-ujungnya poin, ya kenapa kita mesti pakai cara orang lain? Dan dengan ikut training-training dari orang, itu nambah ide-ide baru aja sih gitu kan. Dan aku akan ikut selama aku sedang butuh ilmu gitu ya. Aku kayaknya PG aku kok belum naik lagi nih, aku harus ganti nih caranya, aku harus dapat ide baru nih, gimana caranya step 1, step 2 yang sharing dari orang. Nah, itu biasa aku ikutan lagi sharingnya kayak gitu. Jadi tetap kalau misalnya dibilang bosan, ya namanya juga manusia pasti ada gitu kan. Tapi tergantung lagi memang kebutuhan dan keinginan kita kali ya, Cak ya gitu kan. Emang mau tambah pinter nggak, mau benerin nggak, review nggak dengan cara kerja kita yang sekarang. Terus sama yang terakhir, lo mau nggak sih ada kemajuan growing untuk kita sendiri dan komunitas kita? Sebenarnya intinya adalah ke situ, ya kan? Jadi training apapun sebenarnya memang penting banget diikutin, baik itu dari level member gitu kan, konsultan, maupun sampai yang atas-atas seperti itu juga. Oke, terus Cak, kalau misalnya kita mau ngomongin, kamu saat ini kan tadi kan mau ngomongin upgrade impian gitu kan, memperbarui impian gitu kan. Nah, sekarang yang kemarin itu list impian kamu, ada berapa list yang sudah akhirnya terwujud, ya kan? Dan ada sisa berapa lagi gitu kan ya, yang mesti kamu wujudkan? Impian yang kecilnya sih banyak banget ya gitu ya, dari hal-hal yang paling basic aja gitu, dari hal aku renovasi kamar, terus
beli elektronik kayak TV, AC, handphone, MacBook. Terus aku beli waktu itu sebelum CRV aku beli Livina dari Oriflame juga uangnya. Terus apalagi ya? Itu hal-hal yang udah aku dapetin gitu ya. Kalau sekarang jujur aja aku lagi pengen banget renovasi rumah. Aku juga udah beli rumah dari Oriflame dan emang sih rumahnya ini masih kecil gitu ya. Dan sekarang mau ngelunasin sekaligus ngebangun dan itu butuh kurang lebih 500 lagi. Jadi mau nabung banget pokoknya pengen semuanya itu dibayar cash. Jadi biar nggak harus berhutang lagi. Itu aja sih. Jadi sekarang kamu punya rumah karena dari Oriflame? Iya. Oh. Dan mobil Livinanya itu udah aku kasih ke ayahku karena aku udah dapet CRV. Jadi kata ayah ya udah Livinanya buat ayah ya, CRV-nya buat kamu kan jadi nggak punya mobil ya sudah. Alhamdulillah. Anak yang berbakti kepada orang tua ya kan. Ca, tadi kamu bilang pernah di Padang. Maksudnya kamu pernah tinggal di sana gitu atau hanya buat main aja atau gimana? Cuma 7 bulan. Jadi waktu itu habis nikah, seminggu setelah nikah tuh suami udah bilang, aku nih tinggal di Padang kerja di sana. Jadi salah satu yang emang harus diputuskan dari awal sebelum nikah adalah kamu mau nggak ikut aku gitu ya. Ya sebagai istri yang katanya harus ikut, ya udah deh ikut aja gitu kan. Ya udah akhirnya tinggal di Padang 7 bulan gitu kan. Di sana suami dapat tempat tinggal gitu. Jadi aku di sana benar-benar sendiri gitu ya, kanan kiri nggak kenal sama orang dan jalan Oriflame via online waktu itu. Oke. Jadi berarti kamu itu ngejalaninnya online. Pada saat kamu waktu kuliah, banyak nggak sih teman-teman kuliah kamu itu akhirnya join atau dosen kamu kah atau siapa yang di lingkungan kampus? Justru sebenarnya gini loh, aku tuh kadang suka bukan malu ya, maksudnya gini, kalau ada yang bilang ayo rekrut itu harus dari inner circle gitu ya, teman-teman yang kita kenal dulu, teman-teman ini saudara gitu ya. Kalau aku nggak tahu kenapa, aku tuh orangnya tuh karena lagi-lagi aku tuh baperan sebenarnya, aku tuh nggak siap menerima penolakan sebenarnya. Jadi aku tuh paling nggak seneng kalau misalnya nawarin sama teman deket terus ditolak. Itu aku paling bete gitu, dan aku cuma mengkhawatirkan pertemanan kita jadi nggak enak aja gitu kan. Akhirnya sampai hari ini teman kuliahku tuh nggak ada yang gabung Oriflame. Semua cuma beli ke aku, dan jujur aku nggak pernah yang kayak ayo gabung, aku nggak pernah kayak gitu. Jadi dulu pas kuliah gimana aku ngerjainnya, itu aku setiap jam kosong nggak ada dosen, aku pasti langsung naik angkot sendirian. Itu aku cari tempat kemana aja, ke kampus lain kayak kemana, tapi aku sendirian. Dan itu aku bener-bener langsung kayak nawarin babi buta gitu kan, karena aku lebih pede dan aku ngerasa ya udah kalau ditolak juga aku nggak kenal kan, jadi santai aja gitu. Seru juga ya Cak, maksudnya ini adalah dari sisi yang benar-benar berbeda. Benar bahwa maksudnya kalau kita menyarankan bahwa untuk rekrut itu sebenarnya inner circle gitu kan. Tapi kalau dari sisi kamu sendiri, kamu emang yang tipe adalah orang baperan dan kamu maksudnya kayak merasa nggak enak dan takut gitu kan ya. Lebih kepada nggak enak gitu kan ya. Maksudnya teman-teman dekat pun akhirnya kamu nggak rekrut. Tapi ini kayak interesting aja kalau buat aku gitu kan ya Cak. Karena kan biasanya kita tuh tahu tuh kita tetap ngoyo banget, bukan maksudnya tetap menawarkan gitu kan ya, segala cara lah gitu kan, baik itu inner circle gitu kan maupun yang di luar gitu kan. Jadi sih sebenarnya itu ya akhirnya kamu kuncinya balik lagi nyari di tempat lain ya. Nah, terus sampai dulu kan masih naik Kopaja ya, jadi tiap hari ya udah naik Kopaja, ya udah tiap hari aku nawarin aja orang di Kopaja gitu kan, tiap hari pokoknya nawarin. Wow. Terus pulang kampus tuh kayak kampusku kan di Pasar Minggu ya, di UNAS, aku pulangnya mampir dulu ke UIN, aku mampir dulu ke kampus lain, pokoknya ya udah tiap hari aku ketemu orang baru aja. Bahkan sampai kadang kalau lagi ngumpul sama teman-teman SMP, SMA gitu ya, mereka sampai bilang, Enca kok lo diem aja sih, kok lo nggak rekrut gue? Terus aku bilang, kenapa sih pengen direkrut? Enggak, gue nggak pengen rekrut kok gitu. Jadi aku males banget kayak jadi itu tuh aku jadi bingung ya, itu emang mereka pengen atau mereka tuh sebenarnya lagi ngebully aku gitu kan. Sampai ada sih sebenarnya satu orang yang akhirnya gabung, tapi ya itu pun akhirnya cuma jadi user seller aja sih, bukan yang serius banget gitu.
Ya benar, tapi kan akhirnya mereka pun juga apa ya, sebagai customer kita juga kan, itu kan juga lumayan buat poin kita juga kan, Ca, gitu kan. Bagus, Nah, bagus, bagus. Oke, berarti kalau ini kan ada juga yang nanya rekrutnya pakai cara apa gitu. Berarti Ca sekarang posisinya itu offline dan online berarti ya, Ca ya? iya, aku dua-duanya dan aku emang lebih pede kan tadi aku bilang ya nawarin yang nggak dikenal. Jadi kalaupun aku lagi belanja-belanja ke mall atau kemana itu aku selalu bawa katalog dan aku nawarin ke mbak-mbaknya gitu ya. Aku udah tempelin di katalog atau pakai spidol atau apapun yang ada saat itu gitu kan. Aku kasih ke orang-orang yang nggak aku kenal gitu. Dan itu kalau itu cara offline. Bahkan aku punya downline dia aku dapet dari tukang mie ayam yang aku makan di pinggir jalan dan itu abangnya ngajak ngobrol dan abangnya aku kasih katalog terus abangnya ngasih ke tetangganya dan tetangganya jadi gabung sama aku dan 12%, bayangin deh gitu ya, Wow. jadi panjang banget dapetin core team gitu kan. Dan itu tuh mengajarkan aku makin yakin kalau kita tuh bisa dapat rezeki atau bisa dapat downline tuh di mana aja selama kitanya mau nyebarin peluang gitu. Itu cara offline-nya ya. Kalau cara online-nya udah pasti aku branding sama iklan itu jadi satu kesatuan gitu. Teman-teman dekat tetap nggak ada yang ini ada rasa pengen apa namanya kepo, Awal tapi itu pengen banget itu akhirnya kerekrut. temen deket sejauh ini tuh cuma bener-bener user seller. Itu aja sih yang akhirnya malah yang akhirnya gabung serius tuh malah ada ipar kan, malah saudara gitu ibaratnya. Tapi kalau temen tuh enggak. Aku juga perlu melatih kali ya untuk ayo dong ajakin gitu. Dan aku kadang aku juga dibilangin sama teman-temanku yang berhasil ngajak teman dekatnya, ayo Cah, mana tuh mereka tuh nungguin lo rekrut gitu. Sebenarnya sih pengen, tapi nggak tahu nih belum tergugah buat yang serius banget ngajakin sahabat atau teman dekat bisnis. PD-nya kamu malah ke orang lain ya. Oke, oke. Sekarang pertanyaan ada lagi nih, Cak. Bagaimana cara mencari calon rekrutan yang sesuai target di bisnis kita? Kalau ini sebenarnya balik lagi sih target kitanya siapa gitu ya. Kalau mencari calon rekrutan yang sesuai target, kita nyarinya yang siapa gitu yang awal. Sebenarnya kan kita tahu ya di Oriflame tuh akan ada tiga tiga apa namanya Tipe. tiga tipe Tipe. ya kan. Yang pertama pemakai, yang kedua penjual, yang ketiga pebisnis gitu ya. Dan yang mana hampir di jaringan itu pasti kebanyakan itu pemakai sama penjual gitu kan. Nah, kalau dibilang gimana cara mencari calon rekrutan yang sesuai target, ya jawabannya kita nggak targetinnya siapa. Dan menurut aku semua orang tuh bisa jadi pembisnis, bisa jadi penjual, bisa jadi pemakai. Jadi rekrutnya siapa aja, karena kita nggak pernah tahu yang mana jadi pembisnis ataupun jadi penjual, atau bahkan cuma jadi pemakai, gitu. Jadi pokoknya tetap aja semuanya, ya kan? Karena ya itu kita nanti pas kita saring itu di saat lagi getting started kita tahu deh dia itu memang benar-benar pemakai kah atau penjual kah atau memang fokusnya adalah ke bisnis ya. Iya, betul. Oke, kalau kayak gitu. Lo udah nih closing point udah sesuai target atau belum? Udah 6 kakinya udah beres, terus juga lagi mau lahiran kaki ke-7, 18%. Udah Yeay. error banget sama Kanaria 8 kaki. Oke. Harus ingat lagi semua impian dan banyak yang mau dibantuin. Jadi sebagai senior diamond directornya kapan, Cak? Tengah tahun, insya Allah. Pertengahan tahun sisa 2 bulan lagi, Mei Juni pertengahan tahun loh. Iya, kan targetnya ini lagi satu lagi nih udah ketemu nih, mau dijadiin SM seperti aku juga 3 bulan SM. Oke, jadi benar-benar pertengahan tahun mau open untuk senior diamond director ya, Cak ya? Insya Allah, doain ya Mbak. Amin. Selain tadi Inca juga udah bilang kan butuh 500 juta lagi untuk memperbaiki rumah dan semuanya ya kan. Mau ngelunasin juga ya kan biar nggak ada hutang untuk kalau beli rumah. Amin, Ca. Emang harus nambah lagi, Ca, penghasilan, terus emang harus naik title kalau kayak gitu, ya kan? Oh, Ca, boleh nggak untuk yang terakhir, Ca kasih quotes dari Inca sendiri, karena kita udah 16.35. Yeay, boleh Ca, silakan Ca. apa ya?
Aku cuma mau bilang teman-teman di bisnis Oriflame ini kita harus apa ya? Bukan cuman uang yang kita cari gitu ya. Aku sekali ajarin sama Mbak Nadia, dia bilang kita harus belajar banget memanusiakan manusia ya. Bukan cuma sekedar poin yang kita cari, bukan cuma sekedar uang yang kita dapat, bukan cuma sekedar hadiah. Jadi dengan kita belajar memanusiakan manusia di sini, kita bakalan bisa lebih banyak membantu orang lain gitu ya. Karena kalau kita cuma sekedar dapetin fokusnya sama keuntungan kita, bonus kita gitu ya, itu yang akhirnya bikin kita ngelihat downline atau ngelihat orang lain itu cuman sekedar money oriented atau point oriented gitu. Itu aja sih Mbak Novi dari aku. Yeay. Oke, kalau gitu terima kasih ya Anja ya, dan untuk teman-teman semuanya happy closing dan semoga semuanya sesuai dengan yang sudah ditargetkan di awal bulan ya teman-teman semuanya ya. Dan kalau misalnya masih belum, perbaiki lagi, review lagi, tingkatkan lagi untuk di bulan berikutnya ya teman-teman ya. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk selalu fokus kepada impian ke bisnisnya Oriflame teman-teman semuanya. Oke, kalau kayak gitu Cak, kita tepuk Oriflame untuk terakhir ya Cak. Oke. 3, 2, 1. Oriflame!